Salam Ibu Bapak, Saudara-saudari, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali dengan saya, MBS, melalui pesan suara via YouTube yang ke-40 hari ini, Jumat 19 Agustus 2022. Renungan kita hari ini dari kitab Nehemia 1 ayat yang keempat yang berkata demikian. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Tema renungan kita hari ini adalah hati yang terbeban untuk keselamatan dan pemulihan bangsa. Ada banyak faktor yang membuat seseorang menangis, dan biasanya orang menangis untuk hal-hal yang berhubungan langsung dengan diri sendiri, misalnya menangis karena menderita sakit, menangis karena ada saudara atau kerabat yang meninggal, menangis karena tertimpa musibah atau bencana, menangis karena diputus oleh kekasih, menangis karena gagal dalam ujian, menangis karena terkena PHK, dan sebagainya. Berbeda dengan tangisan karena kepedihan hati yang dirasakan oleh Nehemia ini. Sebab Nehemia menangis karena mendengar berita tentang Yerusalem dan penduduknya yang sedang tertimpa kesusahan besar. Nama Nehemia berarti menyenangkan Tuhan. Di mana Nehemia saat itu? Ia tinggal jauh dari Yerusalem karena menjadi salah seorang yang diangkut ke pembuangan di Babel. Tapi pada waktu itu ia hidup nyaman dengan jabatan sebagai juru minuman raja pada masa pemerintahan Artasasta, Raja Persia. Begitu mendengar apa yang menimpa bangsanya, hati Nehemia terasa teriris-iris. Ia pun menangis dan sedih atas bangsanya. Pernahkah hati kita menangis pilu ketika melihat dan mendengar begitu banyak masalah menimpa bangsa kita Indonesia yang kita cintai ini? Bencana alam terjadi di mana-mana, pertikaian dan konflik antar golongan atau perpecahan masih saja terjadi, dan jika dibiarkan dapat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Melalui Nehemia kita diajar punya hati yang terbeban bagi bangsa. Jangan pernah berkata, kami suku apa? Kamu suku apa? Apa warna kulitmu? Sebaliknya, mari kita saling bergandengan tangan, sehati sepikir, berdoa kepada Tuhan untuk kesejahteraan negeri tercinta Indonesia. Ketika Nehemia berdoa untuk Yerusalem, doanya pun dijawab oleh Tuhan. Oleh karena campur tangan Tuhan, tembok Yerusalem dapat dibangun dan kota Yerusalem dipulihkan kembali. Bila orang percaya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk bangsa Indonesia, seburuk apapun keadaannya, Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Haleluya. Sebagai ayat penutup, kita baca dari kitab 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14 yang berkata demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Janganlah kita menjadi pendengar saja, tapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini dengan iman dan imun yang teguh. Salam sehat jasmani dan sehat rohani. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami, untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, agar kami mempunyai hati yang terbeban untuk keselamatan
dan pemulihan bangsa kami Indonesia seperti Nehemia. Karena itu ya Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami selalu. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Sampai jumpa.